Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi seperti biasa di channelnya Jamar Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi cara perawatan lovebird. Di sini saya akan menjelaskan perawatan lovebird dewasa. Kita ambil contoh untuk lovebird-nya itu lovebird betina. Di sini saya menggunakan betina fighter. Kenapa betina fighter? Karena untuk betina fighter menurut saya itu agak simpel ya perawatannya. Cuman tinggal mengatur birahi. Yang pertama itu birahi. Ketika burung lovebird betina birahinya itu muncak, itu tidak akan bunyi, pasti bunyinya itu pendek-pendek. Nah, gacor sih gacor, cuman wek-wek aja, tidak akan gacor narik panjang ya. Itu karena diakibatkan burung tersebut itu birahi. Faktor pertama yang harus kalian lakukan itu berarti itu pengecekan pakan. Apakah pakan tersebut menggunakan pakan tinggi? Jika pakannya tinggi, usahakan diturunkan lagi. Maksud diturunkan itu dinolkan lagi dengan millet polos ya. Minyak yang kiloan tidak jadi masalah itu ya. Dan yang kedua, proses penjemuran. Nah, ketika menjemur lovebird betina itu tidak usah terlalu lama ya, cukup durasi 5 menit saja, itu juga sudah cukup menurut saya itu ya untuk lovebird betina ya, untuk lovebird betina. Malahan untuk betina itu tanpa jemur juga birahi itu akan naik ya, dengan mendengar suara, ibaratnya suara jantan yang manggil, itu otomatis burung betina tersebut akan naik birahinya. Dan yang ketiga itu coba dicek ketika di lingkungan kalian itu, apakah di rumah ya, terutama di rumah ini, apakah banyak burung jantannya. Caranya gimana sih untuk menstabilkan burung lovebird betina itu ya? Versi saya ini, karena tiap orang juga istilahnya itu beda-beda versi sih, apalagi untuk perawatan lovebird ya. Semakin kesini untuk perawatannya aneh-aneh, dan itu ya haknya mereka. Gimana caranya supaya lovebird mereka agar gacor ya, agar jadi gantangan. Kalau menurut versi saya, untuk menggacorkan lovebird betina itu simpel sebenarnya. Pertama, kalian turunkan dulu birahinya itu dengan cara yang tadi, mulai dari pakan, penjemuran, dan situasi lingkungan ya di sekitar kalian. Nah, ketika tiga itu sebagai penunjang, yang tiga itu ya untuk menurunkan birahi. Ya, ketika yang tiga tadi itu sudah kalian lakukan, selanjutnya kalian tinggal proses rawatan sampai dikontrol terus ya. Maksudnya dikontrol ketika pagi itu gimana ya. Biasanya ketika pagi lovebird itu bakalan bunyi itu di kisaran antara jam 8 itu tuh gacor ya. Nah, di situ karena udah mulai istilahnya itu, karena jam 8 itu matahari kan udah naik, posisinya udah di atas. Otomatis kadar udara juga, jangankan ke burung, ke kita juga ya, ketika mulai jam 8 itu gimana rasanya ya, enak, seger lah ya, apalagi matahari ya. Nah, di situ juga burung juga sama. Nah,
Apalagi kalau pengen memastikannya ketika kalian bermain di hutan, coba jam berapa burung tersebut bunyi. Nah, ketika jam segitu itu burung tuh di hutan yang aslinya itu pada bunyi ya. Kalau ini udah masuk ke proses perawatan, lakukan penyinggelan dulu. Maksudnya penyinggelan itu dipisahkan dari lovebird lain. Ketika mendengar bunyi sedikit mendengar bunyi ya tidak jadi masalah. Tapi menurut saya usahakan ketika di rumah itu burung lovebird player kalian yang betina itu, apalagi kalau pengen mainnya picture ya, usahakan sendiri jauh dari lovebird yang lain. Kalau nggak mendengar bunyi juga tidak jadi masalah sih sebenarnya ya, itu justru lebih bagus. Kalau mendengar suara bunyi ketikan dari yang lain itu memancing dia birahi bisa naik, istilahnya itu pancingan dia bocor di rumah juga kemungkinan besar bisa terjadi itu ya. Nah makanya dari itu, untuk kalian yang ingin mengajarkan lovebird piker betina ya, pertama dari pakan polos saja, terus yang kedua singgalkan burung, dan yang ketiga proses pemandian. Ini yang paling penting nih, memandikan burung. Nah yang bagus itu ketika pagi hari, siang, dan sore. Kalau malam itu di kisaran jam 9 itu cukup bagus sekali untuk menurunkan birahi. Untuk di sore hari itu manfaatnya itu untuk menurunkan keponya ya, kepo ketika digantangan atau kepo ketika didekatkan dengan burung-burung yang lain ya. Dan untuk penjemuran ya kayak tadi itu ya, penjemuran itu cukup sebentar saja ya, menurut saya 35 menit saja itu juga sudah cukup untuk betina. Nah ketika burung tersebut itu sudah gacor di rumah, yang harus kalian lakukan itu adalah proses peredaman bunyi. Maksudnya gimana? Biar burung tersebut itu tidak bocor di rumah. Biar bocornya itu di gantangan saja, ketika naik itu bocor ya. Itu sangat gampang sekali ya. Pertama carikan pasangan. Maksudnya pasangan ini bukan pasangan jodohan ya, tapi pasangan buat meredam burung tersebut sangkan tidak bunyi ya, biar tidak bunyi burung tersebut yang nantinya bermanfaat. Burung tersebut itu bisa menyimpan tenaga ketika dia pas mau tarung di lapangan ya. Nah, dikeluarkannya ketika mau tarung di lapangan. Caranya dengan gimana? Caranya carikan pasangan yang tidak jodoh ya. Ingat, carikan pasangan yang tidak jodoh supaya dia itu tidak ngawin ya. Supaya dia tidak ngawin, dan usahakan pasangan tersebut, pasangan player kalian itu usahakan kalah sama player yang buat di gantangan kalian, player buat mainan kalian itu. Jangan sampai playernya kalah, usahakan playernya yang menguasai kandang ya. Nah, gimana kalau terjadi dibantai, itu tidak masalah ya, tidak jadi masalah. Kalau dibantai justru istilahnya itu bagus ya, karena emosi bukan emosi kawin atau emosi ngekek ya, tapi emosi dia mengeluarkan marahnya. Dan ketika dicabut terus ketemu sama yang lain, nah mulailah di situ dia itu mengeluarkan suara ekekan ya, atau suara bunyinya. Yang saya paham itu, soalnya saya mempraktekkan sendiri ya, dan alhamdulillah hasilnya juga ya, ketika saya mencoba trik seperti itu, dan alhamdulillah ketika di lapang juga bisa mengeluarkan bunyi si burung tersebut, tidak bocor di rumah, di pedok tidak bocor ya, bocornya itu udah di atas saja.
itu burung paikan. Jika kalian ingin mencoba trik yang saya tadi jelaskan, boleh. Kalau kurang paham, tinggal ditanyakan aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan membalas, atau nanti via WA juga tidak jadi masalah. Terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share. Terima kasih.